Oke, teman-teman kita. Selamat sore Mas Rian. Oke. Assalamualaikum. Mas Rian yang tamu khusus. Nah, oke. Ada porsinya kak? Ada. Iya, takut nggak kedengeran ya. Udah gini aja deh. Oke, teman-teman, ini kita ada momen spesial di kantornya Etos Vimadani Bogor. Kedatangan Mas Rian Mahendra di sore hari ini. Didampingi oleh Ibu Vivi juga. Ibu Vivi. Selaku manajer dari Etos Vimadani Bogor. Jadi Mas Rian, sebelumnya salam kenal dari Pengadong Official, pertemuan kedua ya ini ya. Pertemuan beberapa kali. Saya baru ketemu kedua kali nih sama Mas Rian dan ini baru bisa ada spesial podcast dengan Mas Rian. Kita langsung aja to the point terkait untuk RMH 004 fix rilisnya hari apa nih Mas Rian? Bu Vivi maunya Sabtu, cuman saya bilang sama Bu Vivi kalau Sabtu belum bisa jangan dipaksain. Minggu aja. Oh, hari Minggu. Pengen hasilnya luar biasa. Mohon maaf, Bu, emang kurangnya apa kalau boleh tahu Ibu? Kalau finishing itu kan banyak sih betul-betul mungkin molesnya atau mungkin apa. Kalau udah keluar kan baru kelihatan deh. Oke. Biasa kalau finishing kan ada di sini nih situasinya. Oh. Belum keluar. Keluar dari ruang itu Bu ya, Iya. ruang painting. Oke. Nah, untuk RMH 004 sendiri banyak yang komentar nih Mas Rian. Cuman tadi Mas Rian sendiri bilang sedikit lebih beda nih gitu. Kalau boleh tahu bedanya di mana nih Mas Rian dibanding yang kemarin? Karena baru ini kan unit pertama kita yang potong depan belakang di sini. Oke, ya benar. Oh. Jadi beda ya. Pasti. Perbedaannya di situ ya? Kelihatan lebih bagus, lebih nyatu sama cat karena kerjanya kan jam 1 waktu. Yes. Campuran itu ya. Kalau kemarin nyicil-nyicil. Kemarin kan cuma ngecat doang jatuhnya. Mau rapiin begitu. Kalau ini kan udah berkreasi dari nol. Total Pak ya. Berarti rencana dalam waktu dekat ini rilis yang mana lagi Mas Rian kalau boleh tahu? Selain yang di Etos? Ini minggu depan 2 yang Di AP itu ya? yang best premium Oke. ambil. Kalau rilis nggak ada. Oh, rilis nggak ada. Oh, Masih lama juga dia dari masih lama. Nah, untuk Mahendra Transport sendiri Mas Rian ini kan sekarang kita udah memasuki bulan September 2023. Ini awal September. Dari manajemen Mahendra Transport sendiri ada rencana penambahan unit itu totalnya berapa sampai di akhir tahun nih Mas Rian? Rencana? Harga saya 16 termasuk wisata 2 itu. Oh, wisata. Oh, Penambahan 16 unit itu di luar yang ada ya? Total semua 16 termasuk 2 wisata. Oh, 16 totalnya. jadi 14-nya Luar biasa, ya? untuk akap, 2 Luar biasa. Dari bulan September sampai Desember berarti kan? September, Oktober, November 5 bulan. Pengen 14 tambah 2 pariwisata. Nah, ini santer banget nih di media nih sekarang ini kan ada rencana Mas Rian mau nambah yang double deck, ada info itu? Belum ada ya? Kalau Mas Riannya udah double deh. Kalau untuk yang sasis mentah Mas Rian ada info? Sasis yang mentah mungkin yang 0 kilometernya. 0 kilo? Oh, ya ada sih rencana. Cuman nggak tahu berapa. Nah, Tahun ini atau tahun depan. oke, ini Barangnya sukses. sedikit di luar Mahendra Transport nih Mas Rian. Memang akhir-akhir ini kan kita dapat info banyak di luar Mahendra itu yang mau order sasis Mercy. Memang kondisi stoknya kosong atau gimana Mas Kita Rian? lagi peralihan Euro 3 ke Euro 4. Oke, Makanya emang barangnya dari pusat yang kosong, bukan dari Indonesia ini. Itu kan paling rakit aja. Oh gitu, berarti memang langsung dari pusatnya yang kosong ya Mas Rian ya? Nah, Jadi nomor antriannya kemarin temen dapat 264. wow, 264 itu di satu apa namanya? Ada Pak. Satu dealer lagi sih. Oh, Di satu dealer tuh dia satu dealer 264. Indonesia ada berapa dealer? satu dealer 264. banyak banget ya. kayak ini ya, kita kayak daftar haji ya, Jabar. Oke Mas Rian, jadi kan ada unitnya 2 unit untuk pariwisata ya. Sisanya untuk akap. Nah, dalam waktu dekat ini selain rute Pekalongan, apalagi yang mau ditambahin? Rutenya Pekalongan masih kurang banget. masih Pekalongan ya, belum ke ekspansi ke daerah lain belum? Pekalongan, Tegal, area itu kan daerah situ. Masih daerah situ ya. Oke, jadi belum ada rencana buat tambah trayek
Belum ya? Senyumnya. Saat ini belum, nanti nggak tahu. Ya, Bang, senyumnya. Senyumnya menggairahkan. Nah, Tapi terkait aku gini ya, tadi ngobrol Mas Rian. Aku bilang gini, Mas Rian tuh orangnya semangat banget gitu ya. Jadi hal apapun juga no problem buat dia mah gitu ya. Itu top banget buat aku. Gimana menurut Mas Rian? Pokoknya tunggu kami di kilometer selanjutnya. Wah, wow. itu dia kejutannya yang luar biasa dari Mas Rian. Nah, tentang terkait surprise dari Ethos Bu, mungkin yang kemarin Ibu bilang sekarang udah bukan surprise. Iya, udah terbuka banget. Apa tuh, Bu? Kaget lah tadi banyak yang story. Banyak banget yang melihat juga. bukan Ah. bisnisnya Oh, kita iya. kerjakan Nah, gitu. boleh Bu diinformasikan Bu mungkin apa aja Jangan, sih? jangan, ya? lihat rilisnya Oh, aja. bisa ya, surprise ya teman-teman ya. Jadi ada kejutan lah dari Ethos buat Mahindra Transport Indonesia ya tentunya. Jadi nanti pas rilis kalian harus tonton terus pokoknya video youtuber yang sering ngeliput di Ethos ya. Ada lagi Apa? Pak? Ada? Dari Pangadang nih, kadang-kadang Pangadang suka kritis banget gitu ya. Seben- Ada yang mau ditanyain langsung? Pasti ada. Kemarin itu memang ya saya mengikuti Mahindra Transport ini terus terang 2 minggu ini intens Mas. Dan mungkin bukan rahasia umum, kemarin-kemarin ada unit yang dikembalikan ke Sembodo. Ya, itu Mungkin di media yang lain sudah ada Mas. Kita pengen di Bogor juga, kita pengen tahu seperti apa sih Mas sebenarnya yang ada gitu. Nggak perlu tahu. Ya, Oh gitu. itulah Mas Rian. Di media sosial Hmm, kita hmm. tahu. nggak perlu tahu ya, Mas, ya. Tapi memang itu total yang 4 unit sekarang sudah ada di Cawang. Kemarin-kemarin dapat info teman-teman ya nggak boleh diliput gitu loh Mas. Iya, terserah mereka. Orang bukan milik kita. Oh gitu. Nah, mengenai Cawang juga nih Mas, berarti rencana akan punya nih garasi baru di Kalau garasi kan emang dari awal di Pekalongan. Pekalongan. Oh itu. Cawang itu kan cuma agen aja bagi transport. Oh gitu. Oke. Hmm. Jadi garasi emang di Pekalongan Mas ya. Kalau ada isu pindah ke apa Bekasi itu benar atau? Titik transitnya saya pindah ke Bekasi Barat. Oh titik transitnya ya teman-teman. Jadi titik transitnya pindah ke Bekasi yang tadi awalnya di Cawang itu ya. Oh oke. Kemarin kita lihat ada di tadi di videonya Iqbal Maul ya. Itu kemarin lagi ada pembangunan itu tempat transit ya Mas ya. Barat transit. Betul ya. Transit. Tepatnya di Bekasi di mana Mas? Di depan apartemen Mutiara. Tepatnya di apartemen. Apartemen Mutiara ya. Oh ya. Gitu teman-teman. Sebelahnya tempat transitnya Sinar, terus apa Nusantara dan lain-lain. Oh. Di situ cuma transitnya di situ. Deptos gitu Mas ya? Nanti kita disuruh mampir ke sana. Oh Bekasi Barat. Weh, Ya kan? Ya. Oh, cuma ngagin bukan doang. Nggak apa-apa. setelah RMH 004 Mas. Setelah RMH 004 mungkin di video ini biar teman-teman tahu apakah ada nanti next MTI yang akan masuk ke Ethos Mas. Ada dong. Pertengahan bulan paling masukin lagi satu. Pertengahan bulan di September ya. Oke. Apa Mas? Bodinya apa dia? Ntar dia tahu. Rahasia teman-teman tuh, rahasia. Ntar juga tahu ya. Jagonya tanda tanya Ya. nih Mas Rian. Tanya Tunggu tanggal mainnya Tunggu tanggal aja. mainnya. Pokoknya Tapi Ethos sepi ya kan lu keluar dari Ethos tapi vibe-nya ramenya kayak keluar dari Adi Putro. Iya. Iya. Rian Bu. Kenapa ya Pak? Kayak gitu ya? Kenapa ya? Ini Juga ya kan. Saya tuh seneng ya sama Mas Rian. Tadi saya kilik juga sebenarnya. Saya bilang Mas Rian jangan sampai kosong dong Ethos MTI. Kurang kerjaan gitu, bukan kurang kerjaan, kurang rame kalau nggak ada MTI-nya katanya gitu. Kalau bahasa zaman anak sekarang nggak ada lo nggak rame ya. Nah itu. Ya dari kita pribadi, dari Pangadang Official dan Mas Agus 87 Official, kita berharap yang terbaik Mas untuk Mahindra Transport supaya tetap jaya selalu di lintasan. Kita berharap dengan adanya MTI bisa memberikan dampak yang positif juga untuk sektor-sektor bisnis ya karoseri dan body repair yang ada di Indonesia tentunya ya. Tapi ada satu harapan Mas mungkin dari saya pribadi nih. Kemarin itu kita sedikit apa ya, dibilang orang-orang kan taunya di sini ada 2. Tapi memang sebenarnya nggak perlu dibahas sampai frontal banget gitu Mas. Jadi yang 1 unit itu kan kemarin diambil dari Ethos ya. Apakah memang karena mengejar deadline untuk kelintasan sih Mas? Satu mengejar deadline. Terus kedua mengejar anggaran. Yes. anggarannya. Oh, oke.
sudah komunikasi. Jadi pada Nggak saat mungkin nggak ngomong gitu sih pasti ngomong. Iya, karena banyak yang komen juga, ya memang sih komentar dari netizen itu bukan jadi patokan. Ada yang bilang kualitas dari etos mungkin atau bla 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 gitu loh Mas. Kalau nggak mungkin masukin lagi. Ya, Oh, gitu. intinya kejar tayang Mas ya, biar bisa cepat dipakai buat. Ya karena ya kita secara ini saling memahami aja sih. Betul. Situasinya Mas Rian aku paham seperti apa. Jadi pada saat ngambil keputusan kita harus ikutin gitu. Nggak mungkin saya bertanya-tanya, oh gini. Artinya saya sudah memahami Mas Rian sebaik mungkin. Gitu. ya karena sebenarnya kalau kita lihat di sini kan kita bukannya, kalau kita sebagai konten kreator dan netizen bukan memilah-milah siapa yang bagus. Tentunya dengan Mas Rian memasukkan unit-unitnya ke A, B, C, D bukan hanya semata-mata kualitas, tapi di sini saya lihat Mas Rian memanfaatkan momentum itu supaya body repair itu bisa Kembang. lebih Semuanya. growth juga sih dampaknya gitu. Betul gak sih Mas? Supportnya Mas Rian untuk semua body repair itu sangat baik ya. Karena waktu pertama datang dengan Mas Rian, saya dengar sedikit statement supaya saya juga memasukin satu ke tempat A supaya keangkat juga gitu. Jadi itu saya ambil sih Mas. Dan itu sikap yang sangat-sangat wow, luar biasa gitu. Dia tertawanya, senyumnya, manisnya, wow. Tapi sekarang kita tanya ke pihak etosnya sendiri nih Bu. Dengan adanya MTI, nggak perlu dibuka frontal gitu. Ada peningkatan nggak sih dari segi order? Sebetulnya segi order sih emang dari sejak awal kita emang alhamdulillah ya udah rame. Dengan adanya MTI Bu? Dengan adanya MTI, wow, eksposnya yang nggak ketahan. Allah. Yang nonton YouTubeku itu nggak cuma Mami ya, tapi pengusaha-pengusaha dari ujung Aceh sampai Bali. Betul. Makanya aku kadang kalau masrahin apa-apa gitu, kadang kepikirannya begini. Kalau hasilnya bagus, dia bakal dipuji banyak orang lagi di bahan sorotan. Kalau hasilnya jelek, udah pasti bakal diingat orang juga. Aku ingat banget bola panas. Iya, bola panas. Bola panas. Makanya kalau aku berani nge-vlogin di sini berarti karena aku udah ngeliat kualitasnya bagus. Yes. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita udah lihat dari langsung ownernya Mahendra Transport dan begitu juga dari Etos Vimadani. Jadi kita di sini kita jangan menjustifikasi dengan keluarnya unit kemarin karena kualitas enggak. Di sini Mas Rian memberikan satu momen juga untuk tempat lain supaya ikut growthingnya dengan brandingnya Mahendra Transport. Betul ya Mas? Oke. Tapi kalau yang kemarin tuh karena murni aja alasannya emang anggaran aja. Oh gitu. Kemarin gara-gara Koret itu karena anggaran ya teman-teman. Iya, Jadi karena jangan indikator dia itu kan kemarin lagi pengen latihan body repair. Makanya tak kasih, jadi gue dapet harga, wah udah kayak ibaratnya cuma ganti bahan aja udah. Ganti tenaga. Jadi gue masukin ke sana. Gue juga udah minta maaf sama di situ. Kan kita komunikasi di awal. Oh gitu. Satu lagi pertanyaan terakhir dari Pengadong Official tentang hordeng yang 6 juta. Oh iya itu. Tentang Kenapa sih Mas Rian memilih hordeng mungkin yang harga mahal yang notabene sedangkan kita nggak tahu nanti di dalam itu dipakai apa sama penumpang. Kenapa sih Mas? Mas, gue tuh kalau pengen desain bis interior ataupun eksterior ataupun operasionalnya itu ibaratin gue jadi penumpang. Gue kalau lagi jadi penumpang nyender gitu yang gue lihat tuh horden. Kalau hordennya kayak gini nih kayak sarangan apa obat nyamuk itu kadang jadi nilai walaupun nggak ngaruh sama sekali ya di penilaian tapi itu jadi bahan kelihatan mata naik ke otak turun ke hati. Wih, nice. Ordernya bagus gitu kayak ngerasa kayak di rumah orang bisnis itu kan kayak bisnis hospitality kan. Ya, benar. Kita tuh nggak jualan transportasi, nggak jualan apa ya, nggak jualan jasa pengangkut lah ibaratnya. Kita kan ngejual hospitality, jadi sama kayak hotel. Kalau semakin bagus, kita nggak mungkin nih ngasih bis yang mewah-mewah dari segi seatnya atau mungkin dari segi apanya karena hubungannya kan sama okupansi sama pendapatan. Tapi kalau sekedar cuma nambahin gorden terus bisa kelihatan jadi wah kan ya. Why not ya? Oke, itu teman-teman tentang hordeng yang harga 6 juta. Jadi mungkin dari kita selalu memberikan saran untuk teman-teman semua apabila naik MTI hordengnya tolong dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan dipakai apa Mas? Wah, harga mehong. Oke, Mas Rian, Bu Vivi, terima kasih banyak sudah menyempatkan atau memberikan waktu untuk Pengadong Official dan Mas Agus 87. Terima kasih banyak. Sukses buat Etos Vimadani dan Mahendra Transport Indonesia. Terima kasih Ibu Vivi.
Makasih Mas. Bu Vivi. Sukses selalu.